Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya bersama di channel Ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas kembali format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, khususnya untuk Bapak Ibu yang sedang menempuh PPG tahap 3 tahun 2023 ini. Saat ini mungkin Bapak Ibu sedang melakukan PPL. Nah, setelah PPL, ada tagihan LK1, yaitu format laporan analisis penilaian pembelajaran. Pada tugas ini, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan laporan hasil analisis penilaian pembelajaran pada salah satu kegiatan inovasi pembelajaran yang dilakukan. Silahkan ikuti langkah yang pertama. Bapak Ibu pilih salah satu pembelajaran merupakan rencana aksi, ya. Tapi di pengalaman PPG tahap kedua kemarin, masing-masing setiap siklus atau setiap di PPL 1 dan PPL 2, Bapak Ibu diminta untuk membuat format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini. Nah, jadi laporan ini satu kali siklus 1 dan satu kali siklus 2 atau PPL 1 dan PPL 2. Nah, di sini pertama ada nama mata pelajaran. Jadi nama mata pelajaran apa yang Bapak Ibu praktekkan pada PPL 1 ini. Jadi tuliskan di sini sesuai pelajaran yang Bapak Ibu praktekkan pada PPL yang pertama. Tempat pelaksanaannya di mana? Ya, pastinya di sekolah Bapak Ibu ya. Lalu waktu pelaksanaannya kapan? Lalu nama mahasiswa di sini adalah nama Bapak Ibu. Lalu nama guru pamong yang membimbing Ibu, Bapak Ibu selama PPL ini. Lalu nama dosen. Nah, setelah Bapak Ibu isi, di sini ada pertanyaan pertama, kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan atau hasil pembelajaran siswa Anda saat inovasi penilaian berlangsung? Nah, penilaiannya bisa berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan penilaian pembelajaran yang mengambil pendekatan assessment of learning atau penilaian hasil belajar, di mana evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis dengan soal uraian yang diberikan. Nah, jadi nanti penilaian pengetahuannya disesuaikan apakah Bapak Ibu melakukan tes tertulis atau tes lisan dengan bentuk soal pilihan ganda atau uraian atau isian, sesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu praktekkan untuk penilaian pengetahuannya. Di sini juga dijelaskan untuk penilaian keterampilan digunakan rubrik yang berbentuk lembar observasi ketika peserta didik terlibat dalam diskusi, pemecahan masalah, dan ketika mereka menyajikan hasil karyanya. Guru melakukan evaluasi dengan menggunakan lembar observasi pada saat-saat tertentu tersebut. Sementara itu, penilaian terhadap sifat siswa dilakukan oleh teknik observasi dengan menggunakan instrumen berupa jurnal yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Jadi nanti disesuaikan dengan RPP atau modul ajar atau instrumen penilaian yang Bapak Ibu buat. Di kolom kedua, di sini hasil dan manfaat penilaian. Di sini Bapak Ibu ditanya bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Apakah ada manfaat yang dirasakan? Dan di sini Bapak Ibu jelaskan. Setelah melakukan penilaian, yang sudah Bapak Ibu praktekkan, apakah ada manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan siswa, pengetahuan, sampai dengan keterampilan. Apakah hasil penilaian menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran? Lalu kaitkan dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat belajar. Nah, di sini saya mengambil contoh pada siklus 2 ini, guru melaksanakan pretest dan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Menggunakan Google Form, guru melakukan asesmen awal atau pretest dengan hasil belajar diperoleh rata-rata. Nah, di sini dijelaskan kalau saya beri contoh di sini dijelaskan karena RPP-nya ada pretest, jadi di awal ada pretest. Nah, kita jabarkan hasilnya. Nah, setelah kita melakukan aksi PPL 2, disinilah kita lihat apakah ada perubahan atau ada manfaat. Nah, berdasarkan hasil analisis belajar dapat diketahui nilai rata-rata siswa adalah 90,37. Nah, di sini artikan ada perubahan dari rata-rata 55,56 menjadi 90,37. Di sini juga dijelaskan persentase dari siswa yang tuntas dan tidak tuntas. Nah, hasil belajar siswa sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran program based learning. Dari hasil analisis dapat dimuat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, yaitu
Di sini kita sampaikan tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, lalu melalui kegiatan presentasi dan diskusi, siswa dapat tampil percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin akan tugas diberikan dengan baik. Dengan menerapkan metode problem based learning, pendidik dapat menyampaikan informasi. Jadi kita jelaskan aksi kita ini apa, mendapatkan manfaat apa untuk peserta didik. Jadi di sini pendidik dapat menyampaikan informasi secara maksimal kepada peserta didik. Selain itu juga mendukung pengembangan pemikiran berpikir, keterampilan memecahkan masalah. Jadi di sini kita jelaskan manfaat-manfaatnya. Metode ini juga memungkinkan peserta didik belajar mengenai berbagai peran orang dewasa memperlibatkan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jelaskan manfaatnya dengan menjelaskan analisis hasil belajarnya, lalu apa yang dirasakan oleh siswa. Di pertanyaan berikutnya di kolom ketiga ada tantangan. Jadi apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika menjalankan aksi pada PPL ini? Contohnya, kalau di sini saya beri contoh, guru perlu memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik untuk mengelola diskusi. Nah, karena kan PBL ini ada fase atau sintak diskusi, di mana kita juga sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator, membimbing siswa agar proses diskusinya dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu memberikan bimbingan tanpa mengurangi peran siswa dalam pembelajaran. Ini menjadi sebuah tantangan dalam PBL menurut saya, karena guru harus bisa membimbing tapi tanpa mengurangi peran siswa. Menilai kinerja siswa dalam konteks PBL dapat menjadi kompleks. Guru perlu mencari cara yang efektif untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara holistik, termasuk kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kerja kelompok. Karena tidak semua siswa dapat dengan baik mengikuti kerja kelompok ya Bapak Ibu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan dalam proses PBL ini. PBL memerlukan waktu yang cukup untuk pemecahan masalah dan diskusi kelompok. Terkadang batasan waktu dalam kurikulum dapat menjadi hambatan untuk melibatkan seluruh proses PBL. Nah, tantangan itu menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai metode penilaian, termasuk metode yang memungkinkan pengukuran komprehensif. Guru dapat bekerja sama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif, menerapkan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa. Nah, evaluasi yang telah dilakukan telah menunjukkan suatu evaluasi yang menyeluruh karena mencakup berbagai aspek dan elemen yang terkait dengan mata pelajaran atau keterampilan yang dievaluasi, menilai pencapaian siswa dalam bentuk satu subjek atau keterampilan tertentu. Nah, tadi setelah di kolom ketiga ada tantangan, kolom berikutnya ada solusi pemecahan masalah. Di sini saya jelaskan menerapkan model problem based learning dapat membawa manfaat signifikan dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, adapun memecahkan masalah dalam penilaian dengan cara rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk memberikan panduan kepada siswa tentang kriteria penilaian. Rubrik ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kerja kelompok, pemecahan masalah, dan presentasi. Lalu melibatkan siswa dalam proses penilaian dengan membiarkan mereka menyusun kriteria penilaian atau mengevaluasi kinerja kelompok mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar penilaian. Gunakan penilaian formatif selama proses pembelajaran, lalu memberikan umpan balik terus-menerus kepada siswa untuk membantu mereka memahami kemajuan mereka dan membuat perbaikan selama proses pembelajaran. Fokus pada evaluasi, bukan hanya pada hasil akhir, tapi juga pada proses pemecahan masalah yang dilakukan siswa. Pertimbangkan bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi, mencari solusi, dan bekerja sama dalam kelompok. Lalu di format hasil asesmen pembelajaran terdapat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut setelah kita melaksanakan PPL, yaitu di sini saya adalah contohkan melakukan analisis menyeluruh terhadap hasil penilaian, identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta pola umum yang mungkin muncul. Memberikan umpan balik kepada setiap siswa, memberikan informasi spesifik tentang kinerja mereka, serta rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Lalu penyesuaian kegiatan pembelajaran, berdasarkan analisis hasil penilaian, kita dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Mungkin perlu mengulang materi tertentu, memberikan latihan tambahan, atau mengadopsi pendekatan yang berbeda.
Keempat, pengembangan strategi pembelajaran. Jika hasil penilaian menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman siswa, kita dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, misalnya menggunakan metode yang lebih interaktif atau mengintegrasikan teknologi. 5. Melakukan evaluasi pendekatan, metode atau strategi pembelajaran yang telah digunakan. Jika hasil penilaian menunjukkan kebutuhan untuk pendekatan yang berbeda, pertimbangkan untuk memodifikasi atau menyusun kembali metode pembelajaran. Jadi itu untuk RTL-nya. Jangan lupa di kolom terakhir ada daftar pustaka. Silahkan Bapak Ibu lampirkan daftar pustakanya sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu kutip dari sumber atau dari jurnal atau dari buku. Lalu ada diketahui dibuat oleh siapa, disetujui oleh guru pamong. Tidak lupa juga Bapak Ibu bisa melampirkan hasil analisa. Analisa penilaian di sini. Contohnya ada hasil penilaian, lalu kita analisa, belum selesai tertuntas ya. Jadi kita lampirkan di halaman berikutnya. Ini juga penilaian keterampilan kita lampirkan. Nah, lalu ini adalah penilaian sikap. Jadi itu penjelasan singkat saya terkait format analisis hasil asesmen pembelajaran pada PPL 1 ini. Semoga bisa bermanfaat penjelasan saya. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, silahkan saya akan lampirkan nomor handphone saya di kolom deskripsi. Silahkan, semoga Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas pada PPL 1 ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.